Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan, bulan yang dimana dinantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan. Ada sebuah hadis tentang keutamaan puasa yang berbunyi, qala Allah Ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzihi. Allah Ta'ala berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah setiap amal itu ada balasannya, seperti sholat, sedekah, bahkan haji. Pahalanya dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali, bahkan lebih sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa puasa dikecualikan? Karena puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Hanya Allah yang benar-benar tahu seseorang berpuasa atau tidak. Hadis ini mengajarkan kita bahwa puasa adalah ibadah yang istimewa, bernilai tinggi di sisi Allah, dan pahala yang dilipat gandakan karena didasari dengan kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri. Hadis terbukanya pintu surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahr ramadana faftahu abwabal jannati wa ghulifat abwabun nari wa zufiyat syayatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tiba waktu bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu surga dan tertutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan terbelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis saimi atayabu indallahi mirrihi al-miski. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khairi ma ajjalil fitrah. Manusia akan selalu dalam kebaikan jikalau mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Sabar yang berbunyi as-sabri ismu shaum, yang artinya puasa adalah salah satu bentuk tertinggi dari kesabaran, karena menuntut ketahanan fisik dan mental dalam menjaga nafsu, lapar, serta haus dari fajar hingga mati. Bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an fi yaumal qiyamah li ashabihi. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran dikarenakan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kelak di hari akhir nanti. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa keutamaan membaca Al-Quran itu adalah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Di dalam bulan Ramadan ini, sebaiknya kita memperbanyak bacaan Al-Quran dikarenakan pahalanya akan berlipat ganda. Sekian, terima kasih. Innama bu'istu diutami memakai akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak kita dan menjadi suri tauladan bagi kita umat manusia. Berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati sadaqah fi Ramadan, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Keuntungan bersedekah di bulan Ramadan adalah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Jaga pandangan. Rasulullah bersabda, Hanadotu samun min siyamin iblis, yang artinya pandangan adalah panah dari panah-panah iblis. Hadis riwayat Tabrani. Sallallahu alaihi wasallam.
wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumil aktsari min 70 marratan. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya sebanyak 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Allah Bukhari. sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innallaha a'fa an ummati khoto'i wan nisyana. Sesungguhnya Allah telah memaafkan umat dari kesalahan dan kelupaan. Hadis riwayat. Tak terasa kita sudah berada di 13 Ramadan 1447 Hijriah. Satu hadis untuk hari ini. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Menghidupi dengan cara apa? Salat malam, tadarus Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta salat malam dan juga memberi makan untuk orang-orang yang berpuasa. Niscaya jika kita melakukan itu dengan ikhlas, pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang lainnya dengan satu muslim yang lainnya adalah saudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis tersebut ialah ia menegaskan bahwasannya Islam tidak mematokkan saudara hanya dari darah, tetapi juga dari agama yang bersifat lebih universal. Yang berbunyi tabasmuka fi wajhi sadaqah, yang artinya senyum di hadapan keluargamu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Wassalam. La imana liman la amanatana. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak menjaga amanah. Hadis riwayat Ahmad. Innama lahu bil khawabil. Artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada aku. Maka perbaikilah amal itu sebaik-baiknya amal saleh. Hadis riwayat Bukhari. Tentang nikmatnya orang berpuasa. Salah satu turaddu doa as-saimu hatta yuftira. Ada 3 doa yang tidak tertolak di muka bumi ini. Salah satunya adalah orang yang berpuasa. Bermakna tentang orang yang berpuasa. Barang siapa yang orang berpuasa, maka dikabulkan nikmat doanya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun, yang berartikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, puasa adalah perisai yang mana melindungi seseorang muslim dari siksaan api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis tersebut ialah as-siyamu junnatun, puasa merupakan salah satu bentuk perisai yang mana melindungi seseorang muslim dari godaan syaitan, hawa nafsu, serta siksaan api neraka, sebagaimana yang telah disabdakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Tak terasa kita memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, tepatnya di 20 Ramadan 1447 Hijriah. Satu hadis untuk hari ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijada wal asr syadda min jarhu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, beliau semakin bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam hal beribadah kepada Allah. Semakin lama sholat malamnya, semakin lama pula sujudnya, semakin banyak zikirnya, dan semakin banyak pula bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang Qiyamul Lail. Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa salat malam memiliki derajat tertinggi kedua setelah salat fardu yang biasa kita lakukan selama 5 waktu sehari. Misalnya
sholat witir, sholat tahajud, dan sholat malam. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Makna dari hadis tersebut ialah Allah tidak membutuhkan puasa kita yang menahan lapar dan haus saja, tanpa harus ada perubahan perilaku untuk berbuat lebih baik. Yang akhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak kita dan menjadi tauladan bagi umat manusia. Setiap muslim pasti memiliki aib dan kekurangan. Namun, kemuliaan seorang mukmin terlihat dari lisannya yang menjaga kehormatan saudaranya. Qala Rasulullah SAW fil hadis, satarallahu muslima satarallahu yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kalian karena dalam sahur terdapat banyak keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahmi adalah salah satu amalan yang membawa keberkahan dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyufqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fa yasil rahimahu." Yang artinya, barang siapa yang ingin mendapatkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang Ramadan bulan ampunan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penuh dengan bulan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda bagi setiap orang yang beribadah. Doa Ramadan ke-29. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sita min sawwali kana siyamid dahar. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, pelaksana ia berbulan 1 tahun pada. Hadis riwayat Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam satu hadis mengatakan, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakumullahu bihi ma khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.